Saya dari mahasiswa Universitas Maritim Majalenggi. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak mengenai teks biografi. Sebelumnya, nama Bapak siapa ya, Pak? Nama saya Ricky Fernando Samosir. Nama doang ya. Alamat. Enggak. Saya langsung ke pertanyaan yang Iya, boleh. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak mendefinisikan kemampuan menulis teks biografi dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia? Mendefinisikan kemampuan menulis teks biografi untuk anak tuh ya? ya. Jadi anak saya ukur kemampuannya dalam menulis teks biografi. Yang pertama, kalau dari saya, ini sudut pandang ya, ini cuma cara pandang saya menanggapi setiap ilmu. Nah, jadi kalau ngomongin tentang teks biografi, pastinya anak harus banyak mengenal tokoh dulu, karena kan biografi itu ngomongin tentang tokoh, suatu tokoh yang berpengaruh atau apapun. Nah, kalau saya lihat kemampuan menulis itu pasti diawali dari kemampuan dia membaca dulu. Kalau dia sudah bisa membaca dan memahami, barulah dia, saya katakan, mampu untuk mulai menulis teks biografi. Hanya memang terkadang ada yang berpikirnya baik tetapi menuangkannya yang kurang baik. Nah, yang menuangkan inilah yang dikategorikan menulis. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu banyak ranah ya, ada membaca, ada menulis, ada menyimak, seperti itu. Nah, itu harus satu padu ya. Tapi nggak semua anak punya kemampuan yang sama. Jadi kalau dibilang kemampuan menulis dalam teks biografi, tentu diawali dari dia mengenal tokohnya dulu, terus membacanya, terus baru memahaminya. Atau kalau dalam kehidupan sehari-hari, dia mengenal tokohnya dulu dari kehidupannya, baru dia bisa tulis gitu. Oke, pertanyaan kedua, Pak. Apa strategi atau metode yang Bapak gunakan untuk mengajar siswa dalam menulis teks biografi? Kalau metode khusus atau strategi khusus tuh tidak, saya lebih kepada pemecahan masalah ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa tuh, problem solving. Itu seperti itu. Jadi saya selalu mengawali dari rasa ingin tahunya anak dulu gitu, karena kan anak SMP itu penuh dengan rasa ingin tahu, rasa ingin mengenal, merasakan, melihat segalanya itu. Nah, kita bikin mereka tertarik dulu, setelah itu baru kita bisa kasih mereka metode-metodenya. Jadi kalau misalnya kita tidak membuat mereka tertarik, mau metode apapun, padahal ya kalau saya dulu belajar semua metode itu untuk memancing anak, tapi ternyata pada kenyataannya tidak. Pada kenyataannya tidak semua anak mau tahu tentang sesuatu. Jadi kalau dalam metode khusus saya lebih ke problem solving, paling PBL lah seperti biasa standarnya. Pertanyaan ketiga, apa yang menjadi fokus utama saat Bapak mengajar siswa menulis teks biografi? Tentu penalarannya dulu, namanya dulu. Saya panggilnya apa ya? Penalarannya dulu nih. Kalau mereka tidak bisa bernalar itu sulit sekali. Mereka bisa melihat matahari, misalnya gitu ya, saya bisa melihat matahari, tetapi mereka belum tentu bisa membuatnya itu dalam bentuk tulisan. Nah, itu yang jadi masalahnya gitu. Ini tadi apa pertanyaannya? Apa yang menjadi fokusnya? Ya, yang menjadi fokusnya itu tetap dia bisa menuliskan apa yang dia lakukan, itulah yang saya fokuskan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak memotivasi siswa untuk meningkatkan kemampuan menulis teks biografi? Kalau motivasi itu saya pakai cuma pakai seperti ini, saya cuma pakai kata-kata seperti ini. Kalau kamu butuh, pasti kamu mau belajar kan. Kalau kamu pengen tahu, pasti kamu pengen belajar. Jadi motivasi
proses saya untuk menulis biografi itu biasanya dari keluarganya. Gimana kamu mau menceritain kakek kamu, eyang kamu, kalau kamu gimana nanti kalau kamu punya anak, kamu nggak bisa ceritain mereka. Nah kan itu kan berhubungan ya. Masa anak kamu nggak bisa dapat cerita apapun tentang eyangnya, tentang kakeknya? Tentu kan kamu yang ini ingat. Jadi tes biografi ini kita butuh belajar ini untuk menceritakan cerita-cerita tentang keluarga kita loh. Belum tentu anak kamu itu melihat kakeknya loh. Kadang kakeknya belum meninggal baru anak kamu lahir. Nah, kamu belajar tes biografi inilah kamu bisa menjelaskan nanti ke anak. Biasanya saya kayak gitu sih. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak menggunakan sumber daya tambahan atau teknologi dalam pengajaran kemampuan menulis teks biografi? Wow, pasti. Saya pasti menggunakan teknologi. Ya, biasanya saya seringnya sih pahlawan reformasi ya, gitu-gitu, supaya mereka rupanya ini kan anak-anak ini kan jarang ya mengenal pahlawan lagi secara detail. Jadi saya bikin biografinya pahlawan reformasi. Jadi, oh ini yang bunuh Belanda pakai bambu runcing, nah gitu. Nanti baru saya kasih biografinya, gitu-gitu sih. Itu pasti pakai saya. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu merancang tugas atau proyek yang memungkinkan siswa untuk menerapkan kemampuan menulis teks biografi mereka secara kreatif? Ibu atau bapak tuh? Ya, Ibu, Bapak. Ya, merancang maksudnya project ya. Ya intinya merancang project ya. Karena iya ada, pasti ada kami. Kalau selama saya belajar tentang teks biografi, saya pasti akan memberikan mereka project. Biasanya saya itu menyuruh mereka untuk mengenal wali kota atau gubernur, terus mereka buat biografinya. Itu terserah mereka mau sumber dari mana. Tapi nah jadi gini lah. Jadi setiap manusia itu ketika menulis itu punya karakter, itu nggak bisa dibohongi. Jadi kalau anak itu copy paste atau copy paste itu pasti ketahuan, karena saya ini juga rajin membaca ya. Jadi saya mengerti nih, oh ini nih karangan copy paste, karangan yang cuma jiplakan aja atau plagiatisme. Nah itu seperti itu. Jadi biasanya saya seringnya suruh biografinya gubernur atau wali kota gitu. Itu pasti ada. Pertanyaan terakhir, bagaimana Bapak menilai kemampuan menulis teks biografi siswa? Nah itu dia, kalau nilai ukuran dan kemampuan, nah ini ya sekali lagi ya saya pesan-pesan kepada mahasiswa, kemampuan orang itu tidaklah adil jika dinilai dengan angka. Sebenarnya saya sudah menjadi mahasiswa terlebih dahulu, dan saya juga sudah S2. Jadi saya tahu kalau tidaklah adil menilai kemampuan anak itu berdasarkan angka, karena anak itu punya kemampuan spesifik yang berbeda-beda. Mereka ini seperti puzzle, itu sudah jelas di SMP. Yang satu menyimak kuat, yang satu menulisnya kuat gitu, yang satu membacanya kuat. Jadi mereka ini satu padu. Kalau saya menilai kemampuan mereka dari karangan biografi mereka yang sangat detail, menurut saya itu tidak adil, karena ada orang yang jadi kan semuanya berasal dari kosakata ya. Jadi kalau seorang mampu menulis adalah ketika dia mampu menguasai banyak kosakata. Ketika dia tidak bisa banyak menguasai kosakata, dia akan terhambat penulisannya itu, karena dia tidak tahu gagasan ini akan dituturkan seperti apa, gagasan ini akan dituturkan seperti apa. Nah, untuk banyak tahu kosakata itu pasti diawali dengan banyak membaca. Itu pasti. Ada juga orang yang bisa menulis dengan banyak kosakata, itu dia diawali dari banyak bicara. Nah, kalau ini tidak dulu, tiba-tiba di SMP kita harus menilai anak mampu menulis, itu yang harus direvisi, karena SD-nya tidak sama kita, paham? SD-nya itu tidak sama kita. Kalau SD-nya itu sama saya, enak, kita bisa bikin
misi-misi per tahun, ya bisa harus baca buku 1 tahun 10 buku gitu-gitu kan. Tiba-tiba kita berbeda-beda dan sehingga kamu tuh harus mampu menulis, itu tidak ada. Jadi karena saya menulis itu, saya menilainya dari keikhlasan, dari keikhlasan seperti itu. Nanti setelah itu terserah saya mau menilainya dari